Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all the children. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, Kakak Wenda senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik kembali. Walaupun masih secara virtual, tetapi Kakak Wenda harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu bersuka cita. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik sudah siap? Alkitabnya sudah siap? Nah, selama ibadah berlangsung, adik-adik harus duduk dengan tenang, tidak boleh ganggu kakak atau adiknya. Oke? Ya, Kakak Wenda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama lagu Selamat Pagi Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak Raya akan berdoa bersama dengan adik-adik. Tapi sebelumnya adik-adik sikap doa dulu. Iya, lipat tangannya, lalu tutup matanya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang boleh Tuhan anugerahkan buat kami saat ini. Tuhan, saat ini kami mau mulai ibadah Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, kiranya ibadah kami juga saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita baca firman Tuhan, kita nyanyi dulu sama-sama umatin ya, kitab suci hartaku.
saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu Kakak Ola mengajak adik-adik semua untuk berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Nah adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadapan-Mu. Pada saat ini kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Kiranya firman yang boleh Engkau sampaikan pada kami hari ini boleh kami pahami, boleh adik-adik juga dapat mengerti, dan adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sepanjang hari. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab kita hari ini terambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Dengan demikian, amin. Selamat pagi adik-adik, bersama Tante Erli. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf. Yusuf pada saat itu berumur 17 tahun. Dia adalah anak paling bungsu, paling kecil di antara saudara-saudaranya. Jadi karena paling kecil, paling bungsu, Yusuf disayang sama ayahnya yang bernama Yakub. Adik-adik, karena Yusuf sangat disayang sama ayahnya, kakak-kakak Yusuf cemburu. Mereka membenci Yusuf. Padahal itu perbuatan yang tidak baik adik-adik ya. Mereka sangat membenci Yusuf. Kalau Yusuf bertanya atau berbicara pada mereka, pada kakak-kakaknya tidak mau menjawab. Dan apalagi pada saat itu Yusuf oleh ayahnya dibelikan jubah yang indah. Mungkin karena saat itu karena Yusuf adalah anak yang bungsu, anak yang paling kecil, makanya dia disayang sama ayahnya. Bagaimana dengan kakak-kakaknya? Wah, mereka tambah tidak suka sama Yusuf. Tapi apakah Yusuf karena melihat kakak-kakaknya berbuat demikian kepada Yusuf, Yusuf diam? Tidak adik-adik, Yusuf tidak mau diam. Dia berani berkata dan berbuat yang benar. Dan cara dia memberitahukan kepada ayahnya Yakub bahwa kakak-kakaknya tidak menyukai Yusuf. Kalau Yusuf bertanya, pasti tidak akan dijawab sama kakak-kakaknya. Wah, Yusuf ini hebat ya adik-adik. Walaupun itu saudara-saudaranya, itu bukan mengadu adik-adik, itu berkata yang benar. Itu berkata yang benar bahwa memang kakak-kakak Yusuf tidak menyukai Yusuf karena ayahnya lebih menyayangi sama Yusuf. Begitu juga di kehidupan kita adik-adik sekarang. Kalau nanti pada saatnya adik-adik akan bersekolah, kalau ada yang menyontek, adik-adik harus memberitahukan kepada guru. Bu guru, si ini menyontek. Ya, adik-adik harus berkata yang benar. Apa yang terjadi itu yang harus adik-adik katakan kepada guru.
Jangan adik-adik berbohong, ya. Tidak boleh berbohong. Kemudian kalau ada temannya dibullying, disiksa, adik-adik juga harus memberitahukan kepada gurunya. Tidak boleh didiamkan, tidak boleh adik-adik diam, tidak boleh hanya menyaksikan. Biarkan saja temanku disiksa deh. Ya, adik-adik tidak boleh begitu. Adik-adik harus berkata benar. Adik-adik harus berbicara sesuai dengan apa yang adik-adik lihat, ya. Kenapa ayah Yakub sangat menyayangi Yusuf? Adik-adik begitu juga kalau di rumah. Kalau punya adik yang kecil, pasti papa dan mama lebih perhatikan kepada adik yang baik. Karena adik baik itu biasanya belum tahu berbuat apa-apa, hanya nangis, makan, minum, ya. Jadi sangat membutuhkan perhatian yang lebih. Jadi kalau adik-adik melihat papa mama lebih sayang kepada adik bayi, itu bukan papa mama tidak sayang kepada adik-adik lagi, cuma karena adik bayi belum bisa berbuat apa-apa. Dia harus ada orang dewasa yang menjaga, harus ada orang dewasa yang mengurusnya, yaitu papa dengan mama. Papa dengan mama punya rasa sayang, kasih sayang kepada adik-adik tetap sama, ya. Jadi begitu juga dari cerita ini, kita tidak boleh membenci, kita tidak boleh, adik-adik tidak boleh cemburu kalau punya adik yang lebih kecil. Apalagi kalau sekarang adik-adik punya makanan, selalu diajarkan punya snack, selalu diajarkan untuk berbagi. Ayo bagi ke adikmu, ya. Begitu juga pada cerita ini tentang Yusuf. Walaupun saudara-saudaranya, kakak-kakaknya membencinya, tapi Yusuf tetap menyayangi saudara-saudaranya. Dan Yusuf itu berani berkata benar kepada ayahnya. Adik-adik juga harus seperti Yusuf, harus berani berkata benar, tidak boleh berkata bohong. Ya, adik-adik tetap semangat untuk minggu baru, tetap melakukan aktivitas bersekolah. Adik-adik tetap melakukan juga 5M, menjaga jarak, memakai masker, ya, itu semua, dan tetap sehat selalu. Demikianlah cerita Tante Erli pada pagi ini. Salam sehat. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Bunda Ece. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membuat aktivitas. Aktivitas kali ini kita akan membuat bunga matahari, ya. Ya, ini bunga matahari yang Bunda Ece sudah buat. Ya, ada bunga, ada daun, dan ada batangnya. Nah, untuk semuanya itu kita akan siapkan bahan-bahannya. Ada pipet, kemudian ada origami 16 x 16 cm, warna hijau tua. Untuk batang, warna hijau muda. Bunda Ece sudah lipat 4 ini untuk membuat nanti pola daun, ya. Kemudian ada spidol, ada juga gunting, nanti kita gunting setelah kita membuat polanya. Kemudian ada lem dan juga ada double tip. Nah, kertas yang utama yaitu kertas untuk membuat bunganya, ya. Ini Bunda Ece sudah lipat-lipat
Ya, timbal balik, lipat-lipat sampai akan membentuk seperti ini ya. Kemudian dilipat dua, lalu dilem di bagian tengahnya ya. Lem bagian tengahnya. Jangan lupa kalian akan membuat sebanyak 3 ya, 3 bagian ya. Kita akan melemnya sampai sisi-sisinya semua akan ya menumpuk satu sama lain seperti gini ya. Bunda Ece sudah pakai lem fox supaya bisa agak kering, agak keras juga hasilnya. Iya. Nah, selesai ini, untuk batangnya kita siapkan pipet ini lalu digulung. Ya. Taruh lem ujungnya, kemudian kita memutar, melingkari pipetnya ya. Kita lingkari terus, putar terus sampai tertutup semua pipetnya dengan kertas origami berwarna hijau tua ini. Nah, kalau sudah kalian lihat sudah terbentuk, maka kita akan menempelkan bentuk daun yang sudah kita bikin polanya ya. Bikin pola bentuk daun, kemudian digunting, ditempelkan di batang yang sudah ada ini. Jadi seperti ini, mau batangnya warna hijau tua ya, ada corak-corak coklatnya, atau juga ya coraknya warna hijau ya, corak hijau putih, ada garis-garis putih. Nah, setelah itu kalian akan menempelkan bunga ini ya di batang yang sudah ada. Kita kan sudah bikin batangnya dengan daunnya, jadi tinggal menempelkan ya, menempelkan seperti gini. Nah, kertas yang sudah kita usahakan juga untuk menggunting pola bundar atau lingkaran untuk menempelkan bagian tengahnya. Ini sangat mudah ya adik-adik, karena dalam bentuk sederhana saja bunga matahari ini kita buat dan akan terbentuk seperti begini ya. Nah, maka bunga matahari ini sudah kita buat dan siap untuk kita tulis setiap daun yang ada dengan kata-kata, misalnya rajin berdoa ya. Kalian bisa lihat di sini, rajin berdoa ya. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Hormati dan sayang pada orang tua dan juga saudara-saudara kita. Nah, kemudian di sini ada ramah kepada orang lain ya. Kita lemah lembut, sikap kita harus lemah lembut kepada orang lain. Nah, kemudian ini kita harus jujur ya, untuk mengatakan segala sesuatu dengan benar kepada siapa saja. Nah, adik-adik, setelah itu kita tempelkan bagian belakangnya dan juga kita taruh double tip ya, untuk bisa tempelkan di tembok atau tempelkan di kaca, atau bisa juga kalian tempelkan di lemari ya. Nah, kalau sudah selesai semuanya, pada adik-adik tetap semangat untuk mengikuti IMPA setiap minggu. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana? Sudah dengar tadi firman yang disampaikan oleh Kakak Layan? Sudah mengerti belum?
Kak Olive yakin pasti semuanya sudah mengerti. Dan kiranya firman Tuhan itu kita bisa lakukan dimanapun kita berada. Dan bagaimana aktivitasnya tadi? Pasti bisa dilakukan, ya kan? Good job. Nah, saatnya kita mau menyanyikan lagu respon. Lagunya Aku Anak Terang. Kak Olive undang adik-adik bangkit berdiri. Pasukan Yesus, siap! Aku anak terang, Tuhan menerangkan. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, Yesus keberdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan berikan. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dimana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dimana ku pergi. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sediakan persembahannya. Mari kita memberikan sambil menyanyikan kidung pujian bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, saatnya kita mau doa syafaat, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan orang-orang yang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati makanan, minuman, atau obat-obatan yang diminum. Tuhan, berkati mereka semua Tuhan agar bisa sembuh dan beraktivitas seperti biasa Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami dapat sekolah minggu bersama. Kami berdoa untuk mama, papa, opa, oma, om dan tante yang selalu menjaga dan mendidik kami. Tolong Tuhan beri kesehatan dan hikmat kepada mereka dalam menjaga dan mendidik kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini kami ingin berdoa
bagi gereja di seluruh muka bumi ini, terkhususnya gereja kami GPIB Batra Kasih Makassar. Tolong berkati pelayanan yang ada di gereja kami. Kami ingin berdoa juga buat pendeta yang ada di jemaat kami, Pendeta Roberto JMWG, Pendeta Dina Lambe Paimbonan, Pendeta Helmi Supit, Pendeta Nancy Laklang, Pendeta Sri Mulyani Larobu, dan Pendeta Sante Wangsir. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Kami ingin juga berdoa buat kakak layan kami di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Tolong berkati mereka, tolong ajari mereka untuk tetap setia dalam melayani. Berikan hikmat ya Tuhan dalam melayani Engkau, dan memberkati juga keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran firman-Mu. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan tutup ibadah kita, namun sebelumnya Kakak Eci undang adik-adik bangkit berdiri. Kakak Eci akan pimpin doa tutup dan kita akan berdoa. Oke, siap? Mari kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami hari ini Tuhan. Ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini lewat kakak layan kami, boleh kami lakukan Tuhan. Tidak kami dengar begitu saja, tetapi biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya Tuhan di kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukannya dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh layak disebut dan dipanggil sebagai anak Allah. Ya Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kakak layan segenap kakak layan yang sudah bertugas sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan dalam rumah tangga, dalam studi mereka, bahkan dalam hal apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah Tuhan semua apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga apapun itu Bapa, mereka boleh bersuka cita atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kakak layan kami. Kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan Yesus, berkati mereka, berilah roh kesabaran bagi mereka untuk mendidik dan mendampingi kami Tuhan, di mana kami masih kecil hingga kami dewasa nanti. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk minggu yang akan kami lewati, biarlah minggu ke depan Tuhan kami boleh kembali beribadah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati dan melindungi kami dan memberikan kami sukacita Bapa serta berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu ya Bapa. Haleluya, amin. Teman-teman harus selalu berani berkata dan berbuat yang benar ya. Teman-teman, rajin belajar, berdoa, dan baca Alkitab di rumah ya. Teman-teman tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker saat keluar rumah, cuci tangan dengan sabun dan jaga kesehatan. Sama hari Minggu. Selamat ulang tahun KKTKLU yang ke-11 tahun. Penuh sukacita di usia yang Tuhan anugerahkan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ibadah IHMPA minggu depan. Dadah.